Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan saya, tentunya masih di tutorial AppSheet, dan pembahasan kali ini adalah tentang cara membuat hyperlink di AppSheet. Nah, seperti apa caranya? Di sini saya akan membuat contoh satu database. Jadi database ini nanti akan saya gunakan untuk membuat hyperlink. Dan di sini ada ID, kemudian file name, upload file, link, dan juga hyperlink. Jadi gambaran umumnya nanti kita akan mengupload file. Jadi filenya ini bisa berupa gambar, PDF, Word, Excel, dan lain-lain. Kemudian kita akan mengkonversinya dulu ke dalam bentuk link atau URL. Biasanya kalau dalam bentuk link atau URL ini panjang, jadi supaya nanti bisa lebih ringkas atau memperpendek link ini, kita menggunakan hyperlink ya. Jadi kita bisa mengcustom nama link yang ada di sini nanti. Oke. Kita langsung saja ke bagian pengaturan di AppSheet. Yang pertama kita ke bagian data terlebih dahulu. Kita setting datanya. Jadi di sini untuk ID type-nya adalah text, file name adalah text, kemudian upload file type-nya bisa berupa file, image ataupun thumbnail ya, bisa. Kemudian di bagian link type-nya adalah URL. Di bagian hyperlink ini kita samakan juga dalam bentuk URL. Tapi kita perlu memastikan di bagian type details-nya di is hyperlink kita checklist terlebih dahulu. Oke. Dan done dan kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke bagian security. Nah, di bagian ini, di bagian security option kita pastikan dulu. Nah, di bagian ini ya, require image and file URL kita disable. Supaya nanti file yang akan kita simpan bisa terbuka. Oke, setelah itu ke bagian automation, kita buat new bot. Kita akan coba membuat konversi secara otomatis ya, konversi dari file ke dalam bentuk link secara otomatis di bot ini. Oke, kita konfigurasi dulu, create a custom event. Untuk event name-nya bisa kita beri nama apa saja, misalnya angka 1. Kemudian data change-nya all changes. Kemudian di bagian new step kedua kita beri nama 2 aja ya di sini. Kemudian pilih di run a data action. Nah, seperti ini. Dan di bagian set these columns kita pilih bagian link, karena nanti di bagian link inilah konversi itu terjadi ya, konversi dari image atau file ke dalam bentuk link. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. Oke, kita masukkan concatenate. Nah, masukkan lagi alamat dari AppSheet. Jadi ini ya, alamatnya sampai di bagian template. Kita paste di sini. Kemudian masukkan get table URL. Kemudian koma ya, jangan lupa koma. Setelah itu kita masukkan nama aplikasinya atau app name-nya. App name. Jadi nama aplikasi kita. Sama dengan koma lagi. Oh, kita belum beri tutup, beri tanda petik lagi. Sorry. Nah, kita masukkan encode URL. Nah, di sini ada ya, encode URL. Kemudian masukkan nama aplikasi kita. Nah, di sini ada app name. Nah, kita ambil yang bagian ini saja ya. Nah, dan kita paste di sini. Beri tanda petik dulu. Kemudian koma. Nah, sekarang kita masukkan tabel, nama tabelnya dulu atau table name. N nah, table name
kemudian pilih encode URL. Sama ya bagian ini. Koma, encode URL, kemudian masukkan nama tabel. Jadi nama tabelnya adalah data, di sini data ya. Data. Kemudian koma. Kemudian masukkan nama file atau nama file yang akan kita upload tadi. Nama kolomnya ya maksudnya. And file name. File name sama dengan encode URL. Kita masukkan ini lagi. Encode URL, kemudian masukkan nama kolomnya. Nama kolomnya adalah upload file. Upload file. Nah, ini ada. Oke, kita cek terlebih dahulu. Concatenate, kemudian nama alamat dari AppSheet, name. Nah, ini untuk tanda koma ini sangat berpengaruh nanti terhadap keberhasilan dari konversi yang akan kita lakukan ya. Oke, kita coba dulu save. Nah, jadi untuk automation di bagian ini sudah selesai pengaturannya. Kita tinggal coba dulu ya. Kita masukkan data kita, misalnya namanya report, misalnya report 1. Nah, misalnya seperti ini, kita upload. Misalnya ini ya, saya akan masukkan pictures. Sekarang kita coba simpan. Oke, sekarang kita cek apakah konversi ini berhasil. Oh, ada yang salah ya di sini. Kita cek dulu. Ada yang salah. Kita coba pastikan dulu ya rumusnya. Concatenate AppSheet template getable. Nah, ini kurang. Getable file URL, app name, encode URL, then hyperlink. Oke. Coba kita save lagi. Sekarang kita coba masukkan data lagi. Report 2. Save. Coba kita klik. Nah, oke ya, berhasil. Jadi tadi kurang nama ininya ya, kurang file, tulisan file. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Jadi sudah jadi untuk konversi linknya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilannya panjang, jadi kita akan konversi link ini menjadi hyperlink. Oke, sekarang kita ke bagian data, view columns, kemudian di bagian hyperlink ini kita masukkan formula. Misalnya kita akan mengkonversi dari URL tadi di bagian link ke dalam nama file ya. Jadi nanti linknya di sini yang muncul adalah nama file. Misalnya report 1 atau report 1, nanti hyperlinknya adalah report 1. Jadi bisa diklik dan muncul gambarnya. Oke, sekarang kita masukkan formulanya di bagian hyperlink. Kita masukkan formula hyperlink, kemudian masukkan dari nama link tadi, kolom link. Kemudian saya akan mengubahnya ke dalam bentuk nama file ya, kolom nama file, file name.
Oke ya, jadi linknya nanti, link yang panjang tadi akan terkonversi menjadi nama file. Oke, kita simpan. Dan sekali lagi teman-teman silahkan pastikan dulu di bagian kolom hyperlink ini is hyperlinknya di checklist. Ya, oke, sekarang kita coba input lagi report 3. Coba kita simpan. Report 3. Nah, jadi nanti hyperlinknya berupa nama report 3. Kalau kita buka sama ya. Jadi linknya akan sama, dan juga di bagian spreadsheet. Nah, nanti hyperlinknya akan seperti ini. Nah, jadi mengikuti nama filenya. Nah, gitu ya. Jadi nanti lebih ringkas untuk linknya. Dan kita bisa menyembunyikan kolom ini jika memang tidak diperlukan. Sembunyikan kolom. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita coba lagi. Satu kali lagi. Report 4. Simpan. Kita coba lihat di bagian spreadsheet. Nah, otomatis akan membuat hyperlink report 4. Coba kita buka. Nah, jadi ya. Jadi teman-teman nanti tidak perlu repot-repot mengubah atau mengkonversi file yang ada di sini secara manual di spreadsheet. Jadi dengan cara ini bisa otomatis. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan ya, satu kolom lagi, misalnya tanda tangan ya. Nah, misalnya ada kolom tanda tangan. Apakah nanti berhasil? Kita membuat dua link ya di sini ya. Kita akan membuat dua link. Yang pertama tadi link dari upload file, yang kedua adalah link dari tanda tangan ini atau signature. Karena tadi kita menambahkan dua kolom, maka kita perlu melakukan regenerate di sini. Kita regenerate terlebih dahulu. Nah, di bagian link signature kita ubah ke dalam bentuk type URL sama seperti yang ada di ini ya tadi. Kita simpan. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke bagian automation, new bot. Di bagian yang kedua ini kita tambahkan satu lagi add, yaitu di bagian link signature. Kemudian untuk formulanya kita kopas dari sini, dari kolom link, kemudian kita kopas di sini. Nah, tentunya ini sudah berbeda ya. Untuk file name-nya adalah kolom signature tadi, yaitu kolom ini ya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Oke, kita coba lagi. Misalnya kita upload file. Dan tanda tangan. Nah, misalnya seperti ini. Dan simpan. Nah, jadi ya ini adalah link dari tanda tangan tadi. Sekarang kita coba buka apakah bisa. Nah, berhasil ya. Linknya berhasil dibuat. Nah, jadi kita bisa mengkonversi beberapa link dalam satu form ya. Jadi kita bisa mengkonversinya menjadi beberapa upload file, termasuk gambar, kemudian signature, image ya, dan juga file-file yang lain tentunya.
Oke, nah seperti ini. Sekarang kita akan coba membuat rekap data. Jadi dari data yang ada di sini, kita akan buat rekap datanya di spreadsheet. Jadi misalnya seperti ini, nanti ada header, kemudian ada report. Misalnya kita akan membuat rekap keseluruhan yang ada di sini. Tinggal kita masukkan datanya ya. Kita bisa menggunakan array formula. Array formula. Kemudian di bagian data, karena ini tabelnya adalah data, pada kolom A3. Nah, seperti ini ya. A3. Oh sorry, kita mulai dari A1. A1, A1. Nah, jadi akan muncul data seperti ini. Dan tinggal kita tarik saja. Nah, sampai di bagian link signature. Oke. Sampai di sini kita bisa menghapus atau menyembunyikan kolom yang tidak kita perlukan. Misalnya di bagian ini kita sembunyikan saja. Ini ya. Atau hapus saja ya, dihapus. Kemudian di bagian tanda tangan kita hapus. Nah, sampai di sini kita coba convert gambar atau link yang ada di sini menjadi gambar. Misalnya kita masukkan formulanya. Array formula image di bagian D4 ya. D4 D. Nah, nanti akan muncul nih gambar tanda tangan di sini ya. Coba saya perbesar. Nah, nanti datanya akan muncul, gambarnya akan muncul membaca data dari link tanda tangan yang ada di sini. Oke ya. Jadi nanti teman-teman tinggal melakukan setting saja kalau teman-teman ingin membuat laporan yang berisi tanda tangan. Misalnya mengisi daftar hadir, jadi teman-teman tidak perlu merekap daftar hadir secara manual, tapi bisa langsung otomatis terekap seperti ini nanti. Tinggal kita setting saja. Ini misalnya seperti ini. Ini headernya. Nanti teman-teman jika ingin membuatnya bisa mengcustomnya sendiri ya. Header kita simpan di bagian tengah. Misalnya report. Kemudian bagian link signature kita sembunyikan saja. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu Ctrl P. Nah, nanti kita bisa membuat laporannya menjadi seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian data. Kita hapus dulu ya. Kita hapus semua data yang ada di sini. Nah, otomatis di sini nanti juga akan terhapus datanya. Oke, sekarang kita coba isi lagi. Oh, sorry, kita hapus dulu. Sekarang kita coba isi lagi di app sheet-nya. Refresh dulu.
Nah, kita coba isi lagi, misalnya filenya adalah report 1. Nah, seperti ini ya, simpan. Oke, nah ini sudah selesai. Kita coba cek di database-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Dan di bagian data yang kita buat tadi, di rekap data ini sudah muncul laporannya. Nah, di bagian signature kita tinggal masukkan formula, array formula, kemudian dalam bentuk image. D4 D. Sorry. Nah, ini ya udah muncul ya. Signature. Kemudian kita ubah ukuran baris. Misalnya ke 24 atau lebih besar gitu ya, ke 40. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal Ctrl P saja ketika mau mencetak. Nah, ini otomatis sudah jadi seperti ini. Oke, kita coba lagi isi. Kita custom dulu ya untuk UX-nya di data. Di bagian data form kita pilih kolom order. Linknya kita sembunyikan saja. Oke, jadi nanti seperti ini. Oke, sekarang kita ke tampilan web. Kita coba dulu tampilan web. Kita masuk lagi, kita masukkan nama report 2 misalnya. Kita masukkan filenya lagi. Nah, misalnya tanda tangan dan simpan. Oke, ini otomatis sudah membuat hyperlinknya tadi. Kemudian kita coba. Nah, jadi otomatis datanya akan masuk di rekap data ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu membuat rekapnya secara manual lagi. Nah, di sini juga di database datanya juga sudah masuk. Begitu dan seterusnya. Nanti untuk ukurannya teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Untuk header bisa ditambahkan cop, kemudian nama laporannya apa bisa ditambahkan. Untuk pewarnaan juga teman-teman nanti bisa mengcustomnya sendiri. Jika ingin dicetak nanti tinggal di Ctrl P seperti ini ya. Nah, begitu. Oke ya teman-teman, semoga cara ini bisa dipahami dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.